Nah, perlu saya sampaikan ya bahwa eh, mata kuliah ini ya waktu penyusunannya ya kenapa mata kuliah ini ada ya apa namanya mengingat ya sebagian wilayah-wilayah di Indonesia ya tidak hanya di perdesaan juga termasuk di perkotaan ya permasalahan sanitasi eh, apa ya masih menjadi fokus perhatian kita semua ya. Oleh karena itu ya dulu pada saat penyusunan eh, kurikulum mata kuliah di S3 UPR ini ya ilmu lingkungan ya mata kuliah ini ada ceritanya demikian ya. Mengingat tadi seperti yang saya sampaikan ya bahwa sanitasi ya di Indonesia walaupun itu di kota besar ya masih menjadi ini permasalahan yang urgen atau yang perlu ditangani. Tidak hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan, bahkan di perkotaan besar seperti Jakarta misalnya. Permasalahan sanitasi masih menjadi apa ya, permasalahan yang masih perlu ya dibenahi. Ya. Nah, mengingat itulah maka mata kuliah ini muncul di dalam apa namanya kurikulum yang ada di S3 Ilmu Lingkungan di UPR ini. Nah, khususnya sanitasi yang ini, apa namanya, bagi masyarakat yang aksesnya masih terbatas untuk kepentingan sanitasi ini. Misalnya kalau di perkotaan tentunya di permukiman-permukiman kumuh ya, atau di daerah-daerah yang spesifik ya, termasuk juga daerah-daerah yang spesifik ini diantaranya adalah eh, daerah-daerah atau wilayah permukiman yang ada di pesisir misalnya, wilayah permukiman yang rawan bencana banjir, ya, kemudian juga termasuk juga apa namanya sanitasi di permukiman yang di daerah rawa dan juga sanitasi yang ada di daerah yang memang apa namanya sulit air, ya. Termasuk misalnya seperti yang ada di NTT, ya. Salah satunya yang permasalahan air masih menjadi apa namanya belum terselesaikan sepenuhnya sehingga bagaimanapun juga kalau kita berbicara sanitasi, air menjadi salah satu komponen penting untuk keberlangsungan dari sanitasi. Nah, sehingga di kuliah minggu kemarin ya apa namanya pokok bahasan dan subpokok bahasanya adalah mengenai sanitasi terjangkau ya di tengah perubahan iklim global. Karena perubahan iklim global ini mempengaruhi juga keberadaan atau ketersediaan air ya. Di samping juga tadi ya akses sanitasi bagi sebagian penduduk itu masih terbatas, terutama di daerah-daerah permukiman padat dan yang cenderung kumuh misalnya. Nah, terkait itu ya, kemarin juga sudah saya sampaikan di materinya ya, eh, apa namanya, bagaimana sanitasi ini terjangkau ya, dalam pengertian ya, dia kalau secara teknisnya dia mudah dijangkau, artinya dalam pengertian bahwa sanitasi itu tidak mahal, gitu, ya, tidak mahal, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah
masih bisa mengaksesnya. Bagaimana teknologinya, bagaimana kebijakan dari sanitasi yang terjangkau ini di tengah-tengah perubahan iklim global. Kalau mungkin dulu ya, di mana isu perubahan iklim ini tidak begitu apa namanya tidak sekencang sekarang ya. Mungkin kita masih berfokus pada bagaimana upaya kita membuat sanitasi yang terjangkau. Tetapi sekarang ada tantangan baru atau mungkin bukan sekarang, belakangan ini ya, sanitasi terjangkau ini ya juga menghadapi adanya perubahan iklim ya, yang tadi dampaknya diantaranya tadi masalah ketersediaan air. Di samping juga kadang-kadang juga ada permasalahan dalam perubahan iklim global ini adalah masalah banjir. Itu juga mempengaruhi apa namanya keberlanjutan dari sanitasi terjangkau. Nah, itu kemarin intinya demikian, Bapak-bapak ya. Jadi bagaimana sanitasi di satu sisi terjangkau, tetapi di satu sisi dia juga dapat beradaptasi dengan perubahan iklim global. Bagaimana teknologinya, bagaimana kebijakan-kebijakan yang erat kaitannya dengan sanitasi terjangkau ini. Jadi tidak hanya terjangkau, ya kalau cuma terjangkau nanti begitu ini dihadapkan kepada perubahan iklim global, jadi sanitasi tadi itu tidak ini apa namanya tidak berfungsi baik secara teknologi maupun mungkin ya eh, perencanaannya. Nah itu yang ingin saya sampaikan ke minggu kemarin. Nah sehubungan dengan itu Bapak-bapak, Pak Weni dan Pak Junaidi ya eh, tolong nanti tugasnya dikerjakan. Ya, memang saya rencananya sih saya tadi itu hari ini bisa dipresentasikan gitu ya. Tapi kalau hari ini belum ini ya, karena ini baru kali pertama kita bertemu secara ini Zoom, eh, mungkin nanti di perkuliahan minggu depan atau dua minggu lagi tugas-tugas eh, seperti yang semester lalu ya semester yang lalu sempatlah bapak-bapak mempresentasikan, nah, baik misalnya lewat Zoom maupun mungkin juga bisa kuliah offline di kampus itu yang sudah-sudah kita lakukan. Dan itu juga menjadi bahan penilaian ya, khususnya yang bagian dari perkuliahan dari saya ya. Dan tentu juga ada evaluasi penilaian dari dosen yang lain ya, Ibu Rosana maupun Bapak Kartika Bungas ya saya kira. Nah untuk perkuliahan malam ini, untuk pertemuan 3 dan 4 saya rencanakan ini ya, termasuk tugasnya adalah pertemuan 3 dan 4 dan minggu kemarin adalah untuk pertemuan 1 dan 2 ya. Untuk pertemuan 3 dan 4 intinya yang ingin saya sampaikan, nanti saya share di ini Pak Bapak-Bapak, materinya ini nanti saya share di WA Group. Kalau minggu kemarin tentang sanitasi terjangkau di tengah perubahan iklim global, maka untuk pertemuan 3 dan 4 ini, pokok bahasan kita adalah eh, opsi sistem yang kita pakai, ya, itu seperti apa, ya, opsi sistem sanitasi ini. Nah, secara garis besar saya sampaikan kepada Bapak-Bapak bahwa sistem sanitasi yang ini ya, secara garis besar pilihannya ya, menghadapi apa namanya permasalahan secara geografis maupun kependudukan demografis ya. Umumnya ya sistem yang ada itu kan ada dua ya yang sampai dengan saat ini dilakukan secara garis besar ya, yaitu sistem on-site ya dan sistem off-site ya, kan itu yang
sampai dengan saat ini yang apa namanya yang ada di tengah-tengah masyarakat dan termasuk yang juga dibangun oleh pemerintah ya. Sistem onsite tentu kita tahu ya pasti jauh lebih sederhana, tetapi sulit dikontrol dalam pengertian sistem onsite ini kan masing-masing rumah membuat sendiri-sendiri oleh masyarakat tentu eh, kelayakan teknis dari sistem onsite ini kan tidak standar jadinya karena masing-masing membuat sendiri-sendiri eh, tentu standarisasinya tidak terkontrol ya karena ini apa namanya membuat sendiri-sendiri tadi ya. Nah, yang menarik misalnya eh, kondisi katakanlah kita di Palangkaraya ya Bapak Junaidi dan Bapak Wendy. Sanitasi onsite ini menghadapi tantangan dengan adanya muka air tanah yang tinggi. Nah, kemudian apa namanya khususnya di perumahan atau permukiman padat ya sistem onsite ini juga menjadi eh, pengganggu eh, pada pengambilan air ya, oleh masyarakat yang khususnya yang mengambil sumber air baku ya katakanlah demikian atau sumber air bersih ya yang mengambilnya dari air tanah. Nah, sementara kalau pedoman umumnya kan antara septic tank dengan pengambilan air tanah ini kan ya kalau secara umumnya kan 10 meter. Tapi kalau di permukiman padat, nah, jarak 10 meter mungkin terpenuhi untuk di lahan kita. Bagaimana dengan lahan ke tetangga misalnya? Bahkan mungkin antara septic tank dengan mata sumur bor itu bisa 1 meter. Jangan-jangan demikian. Nah, gitu. Nah, di satu sisi air tanah kita dangkal, ya. Kemudian jarak antar rumah padat, ya. Ini tentu apa ya menjadi kurang sehat ya pengambilan air yang belum 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 tentu dijamin lah kesehatan pengambilan air tanah yang khususnya di daerah-daerah permukiman padat. Kalau di daerah-daerah yang mungkin tidak padat sih tidak masalah. Nah, oleh karena itu, ya, maka dikembangkanlah sistem sebaiknya ya sebaiknya pada sistem pada permukiman padat ya ada kriterianya kapan harus eh, menggunakan sistem offsite ya. Maka ada alternatif lain yaitu sistem offsite ya. Jadi IPAL-nya menjadi terpusat di suatu tempat ya. Jadi di masing-masing rumah tidak ada lagi katakanlah pengolahan limbahnya itu dalam hal ini limbah ini limbah septic tank maksud saya tadi ya. Hmm. Kita pusatkan pada suatu tempat ya offsite di luar dari kawasan permukiman itu, tetapi septic tanknya itu jadi satu ya dari sekian rumah itu dan septic tanknya ini terstandarisasi ya, sehingga septic tank ini jamin ya dapat lebih dijamin lah eh, keamanannya terhadap pencemaran air tanah misalnya karena kalau septic tank yang tidak terstandar itu kan bisa saja dia bocor. Nah, bocor mencemari air tanah terlebih-lebih di tempat air tanah kita ini yang cenderung dangkal.
air tanah yang dangkal ini ya, kan mudah sekali tercemar. Nah, dengan adanya permasalahan seperti itu, maka ada opsi lain ya, yaitu opsi sistem offsite. Nah, sistem offsite nah, tentu karena mengelola banyak, tidak hanya satu rumah ya, pengelolaannya tentu bukan lagi orang per orang, tetapi merupakan suatu badan, badan atau lembaga. Lembaganya ya inilah termasuk ini apa namanya yang kita bahas dalam materi kuliah ini. Ya. Jadi ada di luar ini apa namanya istilahnya tadi ada tingkat pengelolaannya itu ya ada di tingkat rumah tangga, kemudian ada yang di lembaga lokal atau lembaga regional, atau juga ada yang sudah diswastakan misalnya pengelolaan daripada sistem sanitasi offsite tadi. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya pada perkuliahan 3 dan 4 ini adalah intinya opsi dari sistem sanitasi yang dipilih berdasarkan kondisi wilayah eh, yang spesifik. Nih. Katakanlah misalnya ke kondisi wilayah yang kayak tadi daerah rawa, daerah pesisir, kemudian daerah permukiman padat dengan kendala-kendala tadi, ya tentu sistem sanitasi yang dipilih menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di daerah rawa memang beda juga tantangannya barangkali dengan daerah pesisir, ya, tentang teknologi atau sistem sanitasi yang digunakan. Ya. Kalau di eh, apa namanya pesisir ya, karena menghadapi apa namanya air laut ya, teknologi yang digunakan juga barangkali berbeda dengan teknologi katakan di rawa yang seperti daerah Palangkaraya. Ya. Ada tantangan tersendiri karena itu apa namanya air laut yang di ini apa namanya yang kadang menjadi gangguan dari sanitasi di daerah pesisir. Nah, kira-kira seperti itu Pak Wendy dan Pak Junaidi ya yang eh, saya ingin sampaikan pada perkuliahan 3 dan 4 ini ya. Barangkali Pak Wendy dan Pak Junaidi ya atau Pak Junaidi dan Pak Wendy ada yang ingin disampaikan ya sehubungan dengan perkuliahan minggu lalu dan minggu ini ya. Silakan Pak Wendy atau Pak Junaidi silakan ya. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin saya dulu, Pak. Eh, Mungkin saya ada baca tentang sanitasi itu, Pak. Apakah kita di Palangkaraya ini, di pertanian itu khususnya, apakah dia pakai onsite atau di offsite itu, Pak? Saya masih bingung itu, Pak. Eh, Untuk, Sebentar Pak Wendy, sebentar, sebentar saya ambil ini dulu. Silakan Pak Wendy. ya, Pak, maaf,
ini ada suara masjid juga, Pak. Minta maaf ini ada Oh, ya, enggak ini. apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Iya. Saya kan pernah ngikutin proyek ini proyek cetak sawah itu, Pak. Kalau di cetak sawah kan ada hasil keluaran dari air dari sawah itu pasti ada limbah limbah pestisida dan limbah dari kotoran-kotoran ini, Pak. Air bekas ini bekas pengairan sawah. Apakah Ya. itu dalam bentuk sanitasi onsite atau offsite itu, Pak? Saya masih bingung itu, Pak. Oh, oh ya ya ya. Mungkin yang saya maksud sanitasi dalam pengertian ini ya apa namanya dari eh, yang kita bahas ini ya dari daerah permukiman, Pak. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Eh, Iya, iya. dari permukiman yang saya jelaskan ini, Pak. Ya. Nah, kalau yang tadi eh, apa ya? Itu yang dari ini ya, Pak. Dari lahan pertanian itu ya, Pak ya. Ya, limbah pertanian itu kan ada limbah Ya. ini limbah bekas pupuk, limbah bekas pestisida. Apakah Iya. itu perlu di ini lagi, Pak, diproses lagi sebetulnya itu, Pak? Atau dibuang percuma gitu aja? Eh, Kalau yang saya pahami yang untuk yang ini ya limbah domestik itu kan sebetulnya kan tidak boleh langsung dibuang begitu saja karena pasti ada pengolahan ya Bapak ya yang saya pahami yang di untuk ini limbah domestik. Nah, kalau Baik, Pak. untuk limbah pertanian ya mungkin Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup ada ya Pak Junedi atau Pak Wendy dari DLH ya Pak? Belum, Pak. Saya Saya dosen dari PU, Pak. pendidikan terbangunan, Pak. Oh gitu ya. Iya. Nah, yang itu saya kurang paham, tapi logikanya kan begini ya, Bapak-Bapak ya. Eh, Kalau saya bawa ke konsep drainase ya, Pak ya, drainase Iya. perkotaan. Nah, kalau konsep Iya. drainase perkotaan, kalau konsep drainase perkotaan yang lengkap, mungkin Bapak nanti bisa dicek di literatur. Sebelum dia masuk ke sungai, limbah drainase perkotaan itu harus sebetulnya harus masuk IPAL dulu kan, masuk IPAL dulu, Oh, iya, diolah iya. dulu, baru dia Iya. boleh dibuang ke sungai. Iya. Nanti coba nanti coba Bapak cek juga, siapa tahu Iya, saya baik. salah. Iya. Kalau mungkin Bapak-bapak yang dari DLH yang agak lebih paham. Iya, Sebetulnya iya. kan membuang ke sungai itu kan sebetulnya enggak boleh limbah kan sebetulnya, yang melebihi dari ambang apa namanya Hmm. ambang batas ya. Ya, membatasnya. Sebetulnya kan enggak boleh sebetulnya, gitu, menurut ininya aturannya. Tapi kan pada kenyataannya kan ya seperti itulah. Gitu. Eh, kalau yang saya pahami di drainase perkotaan itu yang sistem yang lengkapnya itu sebelum dia masuk ke apa namanya ke sungai dia kan diolah dulu. Kira-kira seperti itu yang saya pahami. Nah, kalau di pertanian ya mungkin logikanya mungkin sama juga ya, mungkin sama juga ya. Nah, sehingga kalau yang saya pahami juga, kalau dari limbah pertanian itu dibuang ke sungai, nanti misalnya kita membuat lagi, katakanlah bendung di hilirnya, katakanlah gitu ya Pak ya. Katakanlah bendung, bendung itu untuk ngambil air irigasi, sebetulnya kan juga harus ada jaraknya, karena kalau kita ngambil terlalu dekat dengan outlet dari pembuangan limbah lahan tadi, kita ambil untuk irigasi lagi kan mesti kita ini apa memasukkan air yang beracun ke dalam lahan jadi gitu ya logikanya kan gitu ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Kira-kira seperti itu logikanya ya Pak ya. Baik, Pak. Ya. Oh Bapak di ini ya di PU ya. Saya di PU, Jadi Pak. Pak Junai yang di PU, Pak. Kalau Pak saya Juna. Iya. Eh, saya di dosen pendidikan teknik bangunan, Pak, di oh PTB di Unpar. UPR ya Bapak. Ya, UPR.
Iya, iya, iya. Bapak di PU ini Provinsi Pak, provinsi ini ya Pak, jadi Di ah, Cipta Karya Pak. Cipta Karya. Oh iya. Ya, izin Pak, boleh saya mungkin Iya, agak Pak. mau dikasih atau itu aja Pak. Ya, Namanya silakan Pak. Kita anu eh, aja Pak, diskusi aja Pak ya. diskusi gitu ya Saling Pak. saling sharing pengalaman aja Pak Ya, ya. eh, selamat malam Pak. Kebetulan Ya, saya Pak Junedi Pak dari ya, PU Pak. Bersekali ketemu. Jadi pokok bahasan kita ini masalah sanitasi terjangkau dan perubahan iklim global Pak ya. ya, Kebetulan saya sendiri apa namanya itu pernah jadi kasih PLP dan air minum Pak di bidang cipta karya. ya, Sekarang ini kan kita untuk Kalimantan Tengah ini capaian sanitasi kalau nggak salah itu untuk eh, layak itu sudah 100%. Sekarang kita kan capaian sanitasi aman nggak salah tuh ya. Itu yang masih ya, lagi kita kejar seperti itu Pak untuk aman. Jadi apa yang Bang Mbak bilang tadi itu masalah air limbah apa ya black water itu ya, nggak salah Pak ya. ya, ya, Istilah itu Pak ya. ya, ya, Black water ya, tadi itu ya, eh, kebetulan kita juga sering memberikan bantuan, tapi tahun ini enggak Pak. Untuk di ya, daerah Kalimantan Tengah ini kita berupa WC individual Pak. ya. Jadi WC individual itu kita memakai biopil Pak. Oh Biopil. ya, ya. Ya, biopil. Mungkin salah satu cara kita untuk mengatasi permukaan air yang apa Rendah, namanya itu dangkal tadi. Ya, ya dangkal di permukaan air tinggi sehingga seperti itu. Kemudian apa benar apa dibilang Bapak tadi itu kita membuang limbah itu kan harus diolah dulu Pak. ya, Keluar ya, itu harus dalam keadaan sudah bersih, bening, tidak mengandung bau seperti itu Pak. Yang ya, seperti yang Bapak tadi. Tapi satu kelemahan kita itu Pak, hmm, yang kalau yang individual makin masih bisa lah kita kita apa namanya itu mereka manggil sendiri ya tukang sedot WC yang swasta ya, atau pengelolaannya itu. Tapi ya. untuk IPAL regional yang terpusat itu dari beberapa itu apabila kepengurusan apa tadi yang Bapak bilang tadi itu KSM ya. lembaganya ya, lembaganya yang Ya, pengurusannya itu kurang beres di misalnya di desa atau di kecamatan itu akhirnya terbengkalai Pak seperti itu. ya, Saya ya. kemudian jadi kan itu saya melihat itu kebetulan kan ada sebenarnya sebenarnya itu bagus benar Pak kalau kalau kita dalam pelaksanaannya tuh Pak. Jadi Konsepnya ya. terpusat, septic tanknya itu terpusat, yang di atasnya kita bikin salah bisa untuk dipakai untuk misalnya bulu tangkis atau apa di atasnya seperti itu kan Pak. Jadi Ya, tapi sayangnya kadang tuh aliran dari rumah ke rumah itu kan sering ada yang patah, mampetnya itu yang nggak dipelihara seperti itu Pak. Jadi ya, pemeliharaan itu memang memang diperlukan seperti itu Pak. ya, Sehingga yang Bapak bilang tadi akhirnya seolah-olah tidak terstandarisasi gitu Pak ya. Padahal ya, Padahal seharusnya ada pemeliharaan lah seperti itu yang ya, IPAL-IPAL terpusat tersebut. ya, Jadi saya beberapa kali itu sangat menarik nih Pak. Kebetulan saya juga dari mempelajari masalah sanitasi ini Pak di kantor itu masalah sanitasi dan air minum ini ya, seperti itu. ya, Pak. Ya, ya, Nah ya. mungkin eh, seandainya ada sanitasi tadi sangat menarik nih Pak. Sanitasi terjangkau itu Pak. Berarti dalam arti saya mindset saya itu berpikir berarti yang murah gitu Pak ya. Sanitasi Ya, yang murah. Kemudian ada beberapa kita kan ada berdasarkan standar KPU-an itu Pak kayak toilet dari toilet dari WC itu kalau Pak, langsung ya, ke satu kotak. Nah itu ya, sekarang itu kemarin sudah ada ulur tarik bahwa itu sudah masuk layak sepertinya itu seperti ya ada penampungan baru ya, dikeluarkan. Padahal dari secara kami yang dari KPU-an itu belum disebut layak gitu Pak ya, ya. Jadi dari toilet harus dibagi dua sekat. Ini yang untuk air kotornya, ya, baru ya, di beberapa kali penyaringan, baru ya. keluarnya air bersih, baru dikeluarkan ke Drainase. ke drainase seperti itu Pak. Yang Ya, seperti ya, itu. Tapi ya, ya, mengingat kebanyakan sekarang itu Pak di tempat-tempat kita ini eh, itu satu sistem aja Pak, kotak tanpa ya, ya. sekat tadi Tanpa tuh. tidak ada apa istilahnya. Iya. Lupa saya namanya. Ya, ya, Ada ya kayak saringannya lah seperti itu Pak ya, ya, anggap ya, aja saringannya seperti itu. ya, Nah, mungkin apa yang Bapak bilang tadi itu saya kemarin tuh sempat seharusnya mereka yang dari pengembang perumahan
itu Ya, sudah masukkan Pak itu persyaratannya seperti itu Pak. Mungkin ke depannya mungkin idenya seperti itu Pak. Kalau ya, tidak pakai biopil harus septic tank yang benar-benar ada 3 sekat tadi itu Pak. ya Seperti itu. betul. Mungkin salah satu caranya ya yang sistem apa ya onsite ya itu Pak ya. Apa onsite Onsite apa ya, onsite seperti itu. ya, Mungkin mungkin saya cuman menanggapi itu aja bukan bertanya Pak. ya, Dasar ya, kamu ya. itu gitu. Mungkin terima kasih Pak itu aja Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Bagus sekali ini tambahan dari Bapak. Ya, kebetulan saya dulu sering juga ini Pak dengan Pak Irbar namanya. Iya Mungkin Bapak, betul Pak. Tadi ya, pensiun sudah Pak. ya, Senior saya tuh Pak. ya, ya. Saya dulu sering ini apa namanya kerjasama dengan beliau ya. Hmm. Saya juga dulu sering bekerja sama dengan ini Kesling, Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan dan dari Hmm. Direktur Direktorat Kesling di Kementerian Kesehatan. Kelihatan gitu Pak. Ya, nah apa namanya eh, teknologinya inilah yang eh, perlu dikembangkan di satu sisi, di satu sisi juga kebijakan Pak yang Cuman seperti kalau tadi lebih. Bapak sampaikan bahwa Hmm. kalau pengembang kan bisa kita ini ya Hmm. aturnya, Hmm. aturnya bisa kita ini masuk di sana. Hmm. Nah, kalau yang sudah terlanjur ya kayak ini ya mungkin kalau yang baru-baru itu mungkin di IMB mungkin bisa masuk Pak. PPG kan sekarang kata Pak. PPG Iya. namanya Pak. Gitu ya. PPG baru Pak. PPG. Ya, jadi di situ bisa masuk bagaimana agar pengolahnya black waternya ini memenuhi standar. Hmm. Nah kalau ini Pak, kalau offsite itu memang teknologinya kan lebih rumit daripada yang onsite. Kemudian yang kedua tantangannya dari masyarakat ya Halo. eh, apa Halo. namanya Ya. Hmm. eh, ada juga masyarakat yang memang ragu dengan kinerja dari sistem offsite ini. Bagaimana kalau misalnya macet dan sebagainya, ya. Nah, kalau yang pernah terjadi di apa namanya, kayak di kota besar lah, kayak di Denpasar, ya. Kalau di Palangkaraya ini kan ada di anu Pak, yang saya tahu saya ada di Geobos di Villa Tirtamas, ya. Itu ada eh, memang ini juga apa namanya eh, yang saya waktu penelitian di Villa Tirtamas ini sebagian warga itu ada juga yang meragukan ini kinerja daripada sistem offsite ini karena kan rawan macet, rawan macet. Terlebih-lebih misalnya kalau waktu pembangunannya kurang kurang ini dari segi kualitas dan kuantitasnya tidak bagus, misalnya kan masyarakat wajarlah meragukan ini kinerja. Nah, hal itu juga lah yang terjadi di Denpasar, Pak. Di Denpasar. Kalau Denpasar ini kan sudah skala ini, skala skala kota, sudah skala kota menggunakan sistem offsite ini. Jadi itu yang pernah saya apa namanya tengok dulu bersama Pak Irbar di Denpasar. Nah di Kota Denpasar juga dulu sebagian kecamatan itu menolak adanya sistem offsite ini karena ragu akan kinerja dari sistem offsite ini kan berupa jaringan, Pak nih jaringan. Kalau salah satu jaringannya macet kan itu semuanya bisa berdampak. Dan air ini masalahnya jaringan air limbah, bukan jaringan air minum. Ini kan repot ini dan memerlukan pemeliharaan. Nah, tetapi saya beberapa kali ini saya eh, pulang ke Denpasar, saya tanya-tanya, termasuk saya tanya kakak saya yang rumahnya kebetulan juga diikutkan ke dalam ini, apa namanya itu, eh, jaringan pipa offsite ini, ya, ya syukurnya lancar, masih lancar ini, mudah-mudahan tetap lancar. Ya. Karena gini, Pak, kalau dari sisi kebijakan, di Denpasar itu tidak ada lagi ini di sebagian yang saya tahu tidak ada lagi truk tinja, tidak ada lagi truk tinja. Mau tidak mau masyarakat itu ikut offsite, tidak onsite ya. Karena kalau onsite
tidak ada ini, tidak ada truktinya yang ini, yang menguras ininya. Jadi mau tidak mau ikut yang offside gitu. Sudah seperti itu ininya kebijakannya. Eh, Seperti itu, Bapak Junaidi dan Pak Wendy. Mungkin Pak Wendy ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, Kalau saya nggak ada lagi, Pak. oke. Nah, Pak Wendy dan Pak Junaidi, Oh, Pak. Nggih, Pak. apa namanya? eh, Kalau tidak ada lagi yang nanti gini saja, kalau ada yang ingin ditanya, apa kita diskusikan gitu lah Pak Ya Junaidi WA, dan Pak ya. pakai WA. Ya, Pak. Siapa tahu saya ada sedikit pengalaman, Bapak-bapak Hmm. ada juga pengalaman, kita sharing saja Bapak-bapak ya. Eh, untuk malam ini ya, nanti materi untuk hari ini termasuk tugas yang harus dikerjakan. Hmm. Saya share di grup WA Pak. Nggih. Nah, Baik, Pak. nanti Nggih, siap. pada saat akhir perkuliahan dikumpulkan. Hmm. Dan sebelum pengumpulan saya ingin sekali sebetulnya ini presentasi lah, presentasi. Bisa, Pak. Ini apa namanya? Tidak usah sungkan-sungkan Pak. Pokoknya anu aja kita Ya. diskusi saja. Kalau bisa, kalau bisa kita cari. Ini kan sudah kuliah keempat dari saya, kuliah Hmm. keempat dari saya. Kalau bisa minggu depan Offline. offline ini saja sebisa bapak-bapak yang presentasikan gitu aja. Karena Bisa. saya paham bapak-bapak sibuk ya, jadi sebisa yang Pak Junadi dan Pak Wendy presentasikan minggu Hmm. depan kita usahakan offline. Bisa, Pak. Nah, masalah waktunya Pak Wendy dan Pak Junadi nanti kita diskusikan saja kapan bisanya kita minggu depan offline. Biasanya Sabtu atau Jumat Pak yang biasanya? Sabtu, Pak. Sabtu ya. Atau Sabtu Ya, ini, Pak, langsung, Pak. Sabtu ini kalau bisa saya udah agak sibuk ini. Oh ya, Pak. Sip, sip, Bisa Pak. lah kita minggu depan Pak Junadi, Pak Wendy. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke lah. Siap, Pak. Siap. Ya, oke, baik ya. Pak Junedi, Pak Wendy, Pak Junedi, ya, Ya, selamat Pak. malam. Terima kasih. Semoga semuanya sehat, Pak. Ya, Amin. Terima kasih, Pak. Amin, Pak. Amin. terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak Wendy, aku lip lah dipanggil bosku nah. Ya, 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 ya. Siap.